Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bun Suraina, salah satu pengurus di Sekolah Anti Korupsi Aceh. Hari ini kita sudah berada di studio Sekolah Anti Korupsi Aceh di podcast Anak Muda Bicara Anggaran Hijau. Hari ini kita sudah kedatangan nih dua narasumber keren dari salah satu siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh. Mungkin dari narasumber kita hari ini bisa perkenalkan diri dari Bang Asauti dan Kak Fikria, dipersilahkan. Oke, mungkin Kiriah dulu lah. Ya, terima kasih Kak Bansu dan Bang Sauti. Halo teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bansu dan Bang Sauti. Perkenalkan, nama saya Fikriah Mughni, saya mahasiswi aktif semester 4 dari Prodi Psikologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Saya juga menjadi salah satu siswa dari Sekolah Anti Korupsi Aceh sampai saat ini yang membahas tentang anggaran hijau. Oke, mungkin Bang Asauti? Oke, terima kasih kepada Bonsu dan Fikria dan juga kepada Sekolah Anti Korupsi Aceh yang telah mengundang saya untuk acara podcast pada hari ini. Nama saya Aswati Wahid. Saya merupakan alumnus atau alumni dari Pasca Sarjana UIN Araniri yang baru diwisudakan tahun 2024 kemarin. Dan saya sekarang menjadi salah satu siswa Sekolah Anti Korupsi Aceh dan kami sudah berjalan atau beraktivitas proses belajar mengajarnya yaitu selama sudah 8 pertemuan. Mungkin ini nggak lama lagi kami akan diwisudakan atau lulus. Oke, untuk hari ini gimana nih kira-kira kabarnya, baik nggak? Terlihat sangat luar biasa ya untuk narasumber keren kita hari ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih terkait topik yang akan kita bahas, kita mau sedikit brainstorming nih. Kira-kira sekolah anti korupsi itu seperti apa dari kawan-kawan sebagai siswa sekolah anti korupsi Aceh? Mungkin bisa disampaikan dari Bang Sauti lebih dulu, gimana nih? Sekolah anti korupsi ini seperti apa? Oke ya, terima kasih. Awal saya mendapatkan informasi yang tentang sekolah Saka ini atau sekolah anti korupsi Aceh ini yaitu dari media sosial yang di-sharing sama kawan saya untuk mengikuti ini. Alhamdulillah dengan proses yang tadi saya baca-baca, rupanya sekolah anti korupsi Aceh ini sangat keren dan sangat dibutuhkan kalau saya melihatnya. Karena saya basic background saya adalah pemikiran atau sejarah, dengan adanya sekolah anti korupsi ini kan saya bisa memahami dan mengetahui bagaimana sih anggaran hijau, bagaimana sih membaca anggaran hijau. Kemudian setelah saya tahu bahwa informasi ini di media sosial, saya daftar dan setiap item-item yang ditulis itu kemudian saya isi dan disuruh juga tulis essay apa sih komitmen kita terhadap sekolah anti korupsi dan bagaimana atau tujuan kita, keinginan kita seandainya kita telah lulus daripada sekolah anti korupsi ini. Kemudian beberapa hari kemudian selanjutnya saya diminta datang ke sekolah anti korupsi untuk diwawancarai oleh pengurus sekolah anti korupsi, sehingga beberapa hari selanjutnya saya dinyatakan lulus untuk menjadi siswa anti korupsi Aceh dan saya juga merasa bahagia dan senang bisa ikut dalam sekolah anti korupsi Aceh ini. Baik, jadi sebelum menjadi siswa sekolah anti korupsi Aceh ini ada proses seleksi dan administrasi sampai menjadi siswa nih ya Bang ya, dari mulai tahap pendaftaran, wawancara sampai nanti keluarnya pengumuman bahwa lulus atau tidaknya nih menjadi siswa sekolah anti korupsi Aceh. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Fikri ya, gimana Kak cerita baik atau cerita serunya nih menjadi siswa di sekolah anti korupsi Aceh? Jadi teman-teman, sistem pembelajaran di sekolah anti korupsi itu sangat seru loh. Salah satunya yaitu dari pembawaan materi. Itu juga sangat seru. Kemudian dari segi teman-teman juga sangat asik. Kemudian sistem pembelajaran itu tidak monoton, di mana sekolah anti korupsi Aceh ini tidak selalu membahas tentang pembelajaran. Jadi kami diselingi dengan bermain sambil belajar ataupun diajak untuk berkolaborasi dari acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak Saka gitu.
Oke, berarti ini kita bukan apa di sekolah anti korupsi Aceh ini bukan cuma kayak belajar di sekolah gimana gitu yang monoton ya gitu ya Kak ya. Berarti di sekolah anti korupsi Aceh itu kita sekolahnya have fun, nggak monoton, tapi masih terfokus dengan apa yang akan kita pelajari gitu ya Kak. Oke, baik Kak Pikrih dan Bang Sauti. Kita balik lagi nih ke topik hari ini terkait pendanaan hijau berkelanjutan di Aceh. Salah satunya yaitu BLUD BPSR di Belang Bintang, mungkin itu terkait persampahan yang ada di Aceh Besar. Jadi bagaimana nih menurut Kak Pikri dan Bang Asauti terkait persampahan di Aceh Besar nih? Mungkin ada cerita-cerita, silakan disampaikan. Kalau kita melihat Aceh Besar ini kan termasuk wilayah yang sangat luas, di mana 23 kecamatan, 68 mukim dan 604 kampung. Itu kan menandakan bahwa sampah itu, skala sampah itu sangat besar, sehingga perlu penanganan dengan serius, dengan baiknya. Di mana sampah yang kebanyakan itu kan sampah rumah tangga. Di mana rumah tangga kita tahu semua sampah itu kan tidak terlalu yang berbahaya. Ada sampah organik dan non organik, ada botol dan segala macam. Itu sampah itu perlu dikelola dengan baik. Jangan sampai sampah itu dibuang di sungai, di pinggir jalan dan dimanapun. Dengan sampah yang terkendali dengan baik, maka udaranya, kesehatan masyarakat, dan terhindar daripada penyakit-penyakit yang menular yang dibawa oleh misalnya lalat atau binatang-binatang lain yang akan mengakibatkan masyarakat itu kesehatannya rusak. Mungkin Kak Fikri ada yang ditambahkan? Jadi pendapat saya ataupun setelah saya melakukan observasi turun ke lapangan itu saya lihat masih banyak sampah-sampah yang tertumpu bahkan sampai bertonton di mana ini akan berdampak kepada masyarakat dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dalam artinya itu masih ada sampah-sampah yang ditumpuk tanpa ada pemilahan baik dari sampah non organik ataupun sampah organik sendiri. Jadi populasinya itu akan dampak kepada masyarakat baik dari udara, air seperti Bang Soti katakan tadi dan beberapa hal yang lainnya yang mengganggu kesehatan masyarakat gitu. Mungkin berarti sampah ini sangat berdampak ya bagi masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya juga mungkin pengunjung-pengunjung nih yang merasakan bagaimana sampah itu sangat mengganggu ya Kak ya Bang ya. Mungkin dari segi anggarannya nih, sampah ini kira-kira menurut Abang dan Kakak, pemerintah Aceh ini menganggarkan nggak terkait sampah ini, terkait pengelolaan sampah di BLUD BPSR-nya atau di pemerintahan Aceh Tengahnya gimana Bang? Boleh silakan Kak. Jadi pemerintah Aceh itu ada memberi anggaran tentang pengelolaan sampah. Itu lumayan gede juga loh Kak, itu sekitaran kurang lebih 4-6 miliar. Nah itu anggarannya itu bisa dipakai untuk membiayai staf-staf ataupun honor yang mengelola sampah, kemudian alat-alat juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah tersebut. Jadi iya, jadi dari pemerintah Aceh itu ada memberi anggaran untuk khusus untuk pengelolaan sampah gitu. Dan saya tambahin sedikit apa yang telah disampaikan oleh Kia, bahwa kan berdasarkan data di Aceh Besar itu kan 400 juta yang dilonggarkan, lebih kurang lah 400 juta untuk mengenai penanganan sampah. Itu per tahunnya ya Bang? Iya, per tahunnya. Kan tadi kan pertanyaan daripada Bensu kan ada BLOD dan BPSR di Belang Bintang. Itu kan dua instansi yang berbeda. Yang satu pelayanan umum daerah, yang satu pengelolaan sampah regional. Itu kan misalnya di Aceh Besar itu perlu adanya aplikasi atau sistem, misalnya seperti parkir. Kan banyak di titik-titik yang ada di Aceh Besar itu belum dikelola dengan baik, masih secara manual, sehingga uang ataupun data mengenai berapa sih hari ini, berapa tahun pendapatan daripada parkir itu tidak terkelola dengan baik, sehingga amburadul. Jadi kan ini kan kalau seandainya sistem baik, maka pendapatan daerah itu akan meningkat, kan bisa dikontorkan atau bisa disalurkan untuk penanganan sampah. Nah, kalau di BPSL Belang Bintang itu kan sudah menggunakan teknologi, ya, mana sampah yang di Aceh Besar, yang di Belang Bintang itu dikelola, dipilah, yang mana organik, yang mana non organik, yang mana botol dan yang lain. Kemudian sampah tersebut
saya dengar atau berdasarkan data itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembakar untuk semen di Lunga. Oh, yang mungkin apa yang kita dengar, yang kita tahu sebagai RDF gitu ya Bang ya. Inovasi baru dari pemerintah Aceh untuk pengelolaan sampah di Aceh Besar dan Banda Aceh, di mana sampah itu nanti bakal dijadikan sebagai sumber bahan bakar gitu ya Bang ya. Berarti jika melihat seperti itu, apakah pemerintah nih termasuk menganggarkan nggak untuk rencana kedepannya soal sampah ini? Apakah anggaran itu nanti cukup apabila inovasi itu akan dijalankan gitu Bang? Kalau menurut saya itu kan perlu diperhatikan dengan baik karena berbicara tentang sampah itu kan bukan saja di Aceh, bukan saja di dunia, tapi itu isu global. Jadi sampah itu memang pokok yang hari ini masalah yang besar. Maka gimana sampah itu bisa dikelola menjadi energi terbaru untuk kemasyarakatan daerahnya. Misalnya sampah yang ada di Aceh atau di Aceh Besar itu memang harus dikelola dengan baik sehingga menjadi nilai ekonomi, nilai tambah untuk masyarakatnya. Sehingga dengan adanya nilai ekonomi, misalnya botol dijadikan kerajinan tangan, sampah yang bisa dikelola menjadi pupuk untuk bisa ke sawah, pupuk padi, pupuk sayur dan lain semacamnya. Itu kan mendapat nilai ekonomi dan masyarakat pun ada pekerjaan, ada penghasilan yang didapatkan di situ. Bukan saja sampah itu jangan diartikan tanpa ada nilai ekonomi. Cara aja dimanfaatkan bagaimana dan teknologi apa yang digunakan. Butuh anggaran yang besar karena kita kan perlu teknologi yang mana dari teknologi itu kan dari luar. Kita beli di sana atau bekerjasama dengan para memang yang bergelut di bidang teknologi persampahan. Berarti ini juga berimpak ke anggaran daerah gitu Bang ya. Bagaimana nanti persampahan ini bisa juga memberikan sebagai pendapatan daerah gitu. Baik, apakah anggaran tersebut nih digunakan secara efektif dan efisien nggak Kak Bang menurut kakak dan abangnya di BLUD atau persampahan di Aceh Besar ini? Gimana Bang Sofi? Oke, kalau menurut saya kan atau secara asupasi itu kan belum sebagusnya, belum efektifnya efisien karena masih menggunakan secara manual ataupun tradisional, belum menggunakan teknologi yang seperti negara lain yang mana sampah itu memang betul-betul dipilah dan dibaik. Memang di Aceh Besar ada, kalau tidak salah saya itu ada 2 kampung yang sudah mengelola sampah itu menilai ekonomi secara seperti baik di daerah Blangkrum dan Cok Ate. Attitude gitu Pak ya. Oh gitu. Itu kan sudah dengan adanya sampah yang dikelola dengan baik tadi oleh masyarakat, itu kan masyarakat mendapat pekerjaan dan mendapat pendapatan dari sampah itu sehingga betul-betul dikelola dengan baik. Saya dengar kabarnya nih Bang, di Kampung Atecut dan Blangkrung itu mereka sudah menjadikan sampah ini sebagai sumber ekonomi daerah di daerah juga mereka juga gitu Bang ya. Kemudian sampah di Atecut dan Blangkrung ini kita dengar informasi gitu Bang, sampah mereka cukup di daerah mereka, tidak lagi keluar sebagai sampah yang menambah ukuran untuk mungkin di BPSR-nya gitu karena sudah habis gitu di kampung mereka. Itu jika bisa di ini kan mungkin bisa menjadi inovasi di daerah-daerah lain gitu Bang ya. Itu sangat bagus dan sangat keren nih. Mungkin dari panjangnya cerita kita nih ada ditambahan lagi nggak Kak terkait efisiensi nih? Kalau saya tambahin kan saya membaca berita atau informasi yang dapat itu kan seandainya sampah di Pulau Bintang itu dijadikan sebagai pembangkit tenaga pabrik atau tenaga panas terbaru itu kan tidak cukup antara sampah Banda Aceh dan Aceh Besar, itu harus ada sampah dari luar dua daerah itu untuk memasok supaya energi terbaru dari sampah itu terpenuhinya oleh yang punya itu pabrik. Misalnya kita kerjasama dengan pabrik mana, misalnya pabrik yang di Lunga semen itu kita harus memenuhi sampah itu harus cukup lah untuk sebagai pembangkit listrik atau pembangkit mesin yang ada di sana. Berarti ini juga salah satu menjadi inovasi, kita bisa menerima dari luar-luar daerah selain Banda Aceh dan Aceh Besar gitu ya Bang ya. Ini menjadi kabar baik nih gitu. Jika seandainya ini bisa terrealisasi dengan baik, berarti sampah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar jika memang tidak mencukupi kapasitas, kita bisa membantu selain dari Aceh Besar dan Banda Aceh gitu. Untuk Kak Fikri, apakah ada yang ditambahkan?
Jadi mengenai yang telah dibicarakan oleh Bang Sauti dan Kak Bensu tadi, pada tahun 2030 itu bakal ada rencana sampah yang akan ada pemilahan sampah yang dengan baik dengan menggunakan mesin yang canggih ya Kak. Ya, jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa di sampah yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh itu belum terkomunikasi dengan baik ataupun belum cukup sampahnya. Keren juga ya, sampah itu ditampung ya. Jadi di BLUD Aceh Besar itu menerima tampungan sampah dari luar ya. Ya, seperti yang kita ketahui dan datanya itu juga menerima sampah dari luar untuk di akumulasi dengan baik. Nah, gitu teman-teman. Jadi karena adanya agenda tersebut, harapannya dari bisa mengelola sampah dengan baik ini adanya pendanaan yang dari luar untuk atau istilahnya itu filantropi Kak, untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar dana APBA ya Aceh gitu. Kemudian BLUD ini juga bisa membiayai pendanaan lingkungan hidup di Aceh seperti membiayai honor pamhut, kemudian bisa juga dikelola menjadi tambahan dana untuk TAPE Aceh gitu. Oh, berarti nanti bisa membantu pengelolaan tambahan anggaran di TAPE Aceh gitu ya Kak ya. Sangat membantu nih berarti. Ada lagi yang ditambahkan nggak kira-kira? Ya, ini salah satu solusi ya. Mungkin di Aceh Besar itu kan wilayahnya sangat luas. Jadi kan setiap kampung itu harus ada TPS atau TPA sebelum diantarkan atau diangkut ke Belah Bintang. Nah, sebelum sampah yang ada di misalnya di daerah Lunga satu, Selimun satu, di mana lagi titik-titik yang ada di Aceh Besar. Sehingga sampah yang ada di TPA atau TPS di kecamatan itu dipilah dulu, baru nanti diangkut atau diantar ke Belah Bintang dijadikan sebagai tadi yaitu pembangkit listrik atau menjadi pupuk. Sehingga kan sampah yang ada di sana kan tidak bau, ada pemilahan baik. Oke, mungkin kita sampai di penghujung sesi nih. Kira-kira ada closing statement nggak Kak? Harapan untuk pemerintah nih. Jadi harapannya untuk pemerintah khususnya pemerintah Aceh mengenai persampahan ini yang ada di BLUD Belang Bintang Aceh Besar itu terkait seperti yang dikatakan tadi oleh teman saya Bang Sauti, adanya sistem yang mengendalikan iuran sampah itu karena Kak dalam keseharian ini atau yang belakang-belakang ini iuran sampah itu tidak terorganisasikan dengan baik, di mana sampahnya itu dibayar secara manual. Jadi untuk pemerintahnya sendiri, mereka tidak tahu berapa anggaran dan kas yang dana yang masuk ke kas daerah. Nah, gitu kan. Jadi solusinya itu apa bisa pembayaran atau iuran sampah itu dibuat sistem pembayaran. Jadi kan kalau contohnya itu listrik kan sekarang Kak udah nggak bayar manual lagi, listrik itu udah bayar online. Jadi kalau listrik bisa, kenapa persampahan ini padahal jumlah dan ekonomi dari persampahan ini banyak loh Kak meningkat untuk ekonomi, bahkan ada jadi menjadi sumber ekonominya dari suatu daerah yang tadi kan dari Blangkrung dan iya. Kemudian jadi harapannya itu dibuatnya sebuah sistem untuk pembayaran sampah tersebut, apakah di satu minggu sekali ataupun per bulan seperti pembayaran listrik dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalnya sistem pembayaran ini udah online, nggak manual lagi, jadi itu kan datanya pasti akan transparan. Jadi untuk pemerintah sendiri pun itu transparan, bisa melihat keupdateannya anggaran dari persampahan ini, berapakah jumlah masuk ke kas daerah gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada sedikit closing statement Bang? Kalau dari saya saran untuk ataupun prinsipnya ialah pertama dari pemerintah tuh betul-betul harus menganggarkan yang banyak terhadap sampah, karena sampah ini bukan persoalan satu orang atau satu kepala keluarga atau
kecamatan ataupun mukim, tapi ini masalah besar karena sampah ini menyangkut hajatan umat manusia, di mana dengan adanya anggaran yang banyak dan teknologi terbaru yang digunakan oleh pemerintah daerah sementara Aceh Besar itu akan terhindar daripada dampak daripada buruknya sampah atau pengolahan sampah. Yang kedua darinya masyarakat ataupun dari kecamatan atau dari kampung itu betul-betul menangani sampah dengan baik. Misalnya di setiap kecamatan harus ada TPA ataupun mobil sampah, yang mana sampah itu jangan langsung diangkut tapi dikelola dengan baik. Misalnya ada pemilahan yang mana bisa dipakai untuk pupuk, yang mana dipakai untuk aksesoris ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai ekonominya. Yang ketiga, Aceh Besar ini kan terletak di perbatasan dengan Kota Banda Aceh. Tentu ada mahasiswa atau generasi Z atau generasi apalah milenial yang menghuni di sini atau domisili di sini. Maka janganlah sampah itu dibuang di pinggir jalan ataupun di sungai atau dimanapun. Kelola sampah dengan baik sehingga kita terhindar daripada dampak buruk sampah itu sendiri. Oke, berarti adanya inovasi, adanya mungkin TPS di beberapa titik di Aceh Besar dan Banda Aceh gitu ya Bang ya. Juga bagaimana kesadaran Gen Z dan juga milenial terkait sampah yang jangan buang sembarangan gitu. Mungkin itu aja nih dari sesi pertemuan kita hari ini, dari cerita-cerita menarik dari kawan-kawan keren kita, dari narasumber keren kita hari ini. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.